Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Abdurrahman dari SMA PU Albayan Cibadak akan meresensikan novel yang berjudul Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur. Jadi Bumi Manusia ini terbit pada tahun 1980 di era Orde Baru. Jumlah halamannya yaitu 536 dengan penerbit Lentera di Pantara. Sebelum kita lanjut pada bukunya, tentu kita harus tahu siapa penulisnya. Jadi Pramudia Anantatur ini adalah seorang sastrawan Indonesia yang lahir pada tahun 1925. Pramudia terlahir dari keluarga Jawa yang berada. Ia aktif menulis karya tulis yang bernuansa kritis terhadap pemerintahan Hindia Belanda, Orde Lama maupun Orde Baru, yang membuatnya sangat akrab dengan penahanan dan penjara. Pada masa demokrasi terpimpin di era Soekarno, Pramudia bergabung dalam organisasi Lekra, yaitu sebuah organisasi seniman yang cenderung berhaluan ke kiri. Pada 1960, Pramudia ditahan dan diasingkan oleh pemerintahan Orde Baru karena tuduhan berpandangan komunis. Ia akhirnya diasingkan di Pulau Buru. Di sanalah dengan segala keterbatasannya, ia menulis tetralogi Pulau Buru, yang novel pertamanya adalah Bumi Manusia. Jadi isi Bumi Manusia ini apa sih? Bumi Manusia ini menceritakan tentang cikal bakal negara Indonesia. Buku ini membawa kembali pembacanya ke zaman pra-kemerdekaan tahun 1890-an. Masa membibitnya pemikiran politik, etis, dan pergerakan nasional. Buku ini juga berisi pengalaman pribadi Pramudia saat beranjak dewasa. Jadi dalam buku ini, Mingke adalah bangsawan pribumi yang pandai. Berkat kepandaiannya, Mingke melanjutkan sekolah ke HBS yang kebanyakan muridnya berdarah Belanda. Mingke memiliki semangat belajar yang tinggi dan rasa tahu yang tinggi juga, sehingga ia sangat rajin belajar meskipun dipandang rendah sebagai pribumi oleh teman-teman Belandanya. Suatu ketika, Mingke ditemani dengan temannya yang bernama Robert Surhoff diajak ke Wonokromo, ke keluarga Melema. Keluarga Melema ini adalah keluarga yang kaya raya pemilik perusahaan pertanian. Di sana mereka bertemu dengan Nyai Ontosoro. Meski berstatus sebagai gundik atau istri simpanan dari Tuan Melema, Nyai Ontosoro berwawasan sangat luas dan mengerti sangat banyak hal. Sampai Mingke beranggapan bahwa guru-guru di HBS ini tidak ada apa-apanya dengan Nyai Ontosoro. Dari Nyai Ontosoro, Mingke mendapat pelajaran bahwa ilmu dapat mengangkat derajat satu manusia dan betapa pentingnya belajar. Di rumah Melema, Mingke juga bertemu dengan Robert Melema, anak sulung dari Nyai Ontosoro dengan Tuan Melema. Ia juga bertemu dengan Annelies Melema, putri bungsu keluarga Melema. Annelies adalah gadis petualang yang tak ragu untuk berkuda dan menjelajah, hal yang sangat jarang ditemui pada wanita pada zaman itu. Setelah kunjungan pertama, Mingke mulai mendatangi keluarga Melema dan belajar dari Nyai Ontosoro, atau ingin sekedar mengobrol dengan Annelies. Lama-kelamaan, Mingke mulai merasakan hubungan yang makin dekat dengan keluarga Melema. Lama kemudian, berkat kedekatannya dengan keluarga Melema, perasaan Mingke dan Annelies Melema berkembang hingga mereka jatuh cinta dan menikah. Setelah itu, konflik pun terjadi. Herman Melema, suami Nyai Ontosoro, terbunuh. Hal ini menyebabkan status Nyai sebagai pengusaha pabrik goyah, karena sebagai gundik, ia sebenarnya tak memiliki hak sedikit pun untuk memiliki perusahaan, termasuk anak-anaknya sendiri. Seperti itulah kondisi di Hindia Belanda, di mana pribumi tidak memiliki hak yang sepatutnya dimiliki oleh manusia bebas. Mingke pun lantas bangkit dong untuk mempertahankan hak Nyai Ontosoro selaku mertuanya. Namun, seberapapun mereka melawan, mereka tidak dapat berkutik di hadapan hukum kolonial Belanda. Mereka kalah di hadapan pengadilan kolonial Belanda. Pengadilan itu menyebabkan pabrik Nyai Ontosoro diambil alih dan penjemputan Annelies ke Belanda, karena Nyai Ontosoro tak memiliki anak hak asuh sama sekali. Pernikahan antara Mingke dan Annelies pun tidak diakui sah oleh negara, karena Mingke yang sebagai pribumi dan Annelies Melema tidak bisa disatukan dari hukum Belanda. Novel pun berakhir dengan tragis, dengan semua orang melepas kepergian Annelies dengan duka. Bumi Manusia merupakan novel yang menggambarkan perjuangan pribumi untuk mendapatkan hak-haknya secara sosial maupun ekonomi. Hal inilah yang menjadi cikal bakal nasionalisme, keinginan untuk menjadi negeri sendiri yang mandiri dan terjamin segala haknya. Keinginan tersebut tercermin dari dalam Mingke serta Nyai Ontosoro. Kelebihan buku ini adalah tema novel yaitu kebangsaan.
dan nasionalisme yang tak akan lekang zaman dari zaman 1945 sampai tahun 2023 hari ini. Karena tanpa nasionalisme, kita sebagai warga Indonesia tidak akan bisa bersatu menjadi negara seperti sekarang. Selain itu, semangat belajar yang tinggi dari Mingke dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seorang terpelajar harus juga berlaku adil, sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Kekurangan novel ini sebenarnya tidak banyak, namun bahasa novel ini agak tua karena terbit pada tahun 1980 hingga menyulitkan pembaca remaja seperti saya untuk memahami inti-inti yang ada dalam buku ini, meskipun hal tersebut tidak terlalu krusial. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk novel resensi Bumi Manusia ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.